Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahinandini. Saya dari program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Diabudi Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang farmakokinetika obat, yaitu proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, atau disingkat dengan ATMO. Nah, selanjutnya ada farmakologi medis. Farmakologi medis merupakan ilmu farmakologi yang fokus bagaimana aplikasinya di bidang kesehatan atau dunia medis. Nah, farmakologi medis adalah ilmu mengenai zat-zat kimia atau obat yang berinteraksi dengan tubuh manusia. Interaksi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, farmakokinetik sendiri yaitu bagaimana nasib obat di dalam tubuh, bagaimana obat diserap, bagaimana obat didistribusikan ke seluruh jaringan sehingga bisa menimbulkan efek, bagaimana metabolisme obat, dan bagaimana obat diekskresikan dari tubuh lewat urin atau pernafasan ataupun kulit. Nah, farmakokinetik yaitu bagaimana tubuh mempengaruhi obat dengan berlalunya waktu. Nah, selanjutnya ada farmakodinamik, yaitu bagaimana suatu obat berefek terhadap tubuh. Misalnya, jika kita mengonsumsi acetaminophen atau paracetamol sebagai analgetik, obat ini ketika telah diabsorpsi, didistribusi, di metabolisme, maka obat akan bertemu dengan reseptor di dalam tubuh sehingga akan memberi efek sebagai analgetik atau antipiretik. Nah, kemudian ada sistem transport obat. Yaitu yang pertama ada absorpsi. Absorpsi merupakan jalur obat yang sering digunakan atau paling murah, yaitu obat oral atau obat minum karena lebih mudah digunakan, tidak perlu perlakuan medis atau tidak perlu tenaga medis yang mendampingi, dan harganya lebih murah dan terjangkau. Absorpsi merupakan obat yang diabsorpsi akan menimbulkan efek. Terjadi melalui saluran cerna, otot rangka, paru-paru, kulit, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada distribusi, yaitu obat setelah diabsorpsi akan tersebar melalui sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan harus melalui membran sel agar tercapai tepat pada efek aksi. Pada proses metabolisme, pada umumnya obat dimetabolisme oleh enzim mikrosom di retikulum endoplasma sel hati, menghasilkan metabolit. Metabolit obat dapat lebih aktif dari obat asal, yaitu sebagai bioaktivasi, tidak atau kurang aktif, yaitu bisa disebut detoksifikasi atau bioinaktivasi. Yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi yaitu proses pengeluaran obat atau metabolit terjadi pada ginjal melalui air seni atau urin dan dikeluarkan dalam bentuk metabolit maupun bentuk asalnya, serta dapat dikeluarkan pula melalui kulit, yaitu seperti keluarnya keringat, pada paru-paru dengan pernapasan keluar, pada hati melalui saluran empedu, yaitu obat untuk infeksi saluran empedu, pada air susu ibu, yaitu contohnya alkohol, obat tidur, nikotin dari rokok, dan alkaloid lain. Hal ini harus diperhatikan karena umumnya dapat menimbulkan efek farmakologi atau bahkan bisa menimbulkan efek toksik atau racun pada bayi. Nah, yang terakhir pada usus yaitu seperti sulfonamida dan pelarut besi. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.